Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali masuk di kelas MK Fikih Munakahat untuk kelas HES C semester 3. Baik, absensi sudah saya munculkan di chat Zoom meeting. Silakan sambil diisi absensinya. Karena absensi seperti biasa akan saya tutup bersamaan dengan selesainya perkuliahan. Jadi tidak kayak tadi di kelas SD ada yang lapor, Pak saya belum absen, tapi dia sudah selesai kuliahnya, ya tidak bisa. Absensi itu hanya berlaku pada saat kuliah berlangsung. Kalau sudah selesai ya saya tutup. Itu konsekuensi. Belajar berdisiplin ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi mahar ya. Materi tentang mahar. Saya sudah bagikan modulnya. Silakan sambil dibuka modulnya. Ini dia modulnya mahar, tentang mahar. Ada 3 pembahasan submateri yang akan saya bahas di sini. Pertama tentang pengertian mahar. Yang kedua syarat mahar. Dan yang ketiga macam dan kadar mahar. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ingin berbicara dulu dengan 3 mahasiswa. Oke, saya tunjuk ya. Yang pertama, mana ini? Kok udah ada videonya? Munculin dong videonya. Biar saya lihat mana orangnya. Iis Rahmawati. Yo, 1 Iis Rahmawati ya. Yang kedua laki-laki 1. Akmal Hibatullah. Yo, yang kedua. Yang ketiga Tasya Anjani, silakan Tasya. Udah? Oke. Munculkan mukanya, Tasya, mukanya munculkan. Masa ada kelihatan mukanya? Cuma kacamatanya doang. Yuk. Oke, baik. Sekarang pertama saya tanya Is. Si Is mana suaranya? Is Rahmawati, silakan. Ya, Pak. Ya. Rumahnya mana Is asalnya? Apa, Pak? Rumahnya di mana? Di Pontang, Pak. Oh, orang Pontang. Bahasa Jawa ya? Jaseng. Ya. Oke. Berikutnya, Tasya. Orang mana Tasya? Tasya. Orang mana? Suaranya Tasya. Kenapa, Pak? Orang mana? Orang Tangerang, Pak. Tangerang mana? Tangerang 3 Raksa.
Bahasa kamu di Tiga Raksa apa? Bahasa Sunda, Jawa, atau apa? Ba- bahasa Sunda, Pak. Sunda ya. Oke. Berikutnya Makasih. Akmal. Mana rumahnya Akmal? Ada Pak, ada Pak. Ya, orang mana kamu Akmal? Asal mana Pak? Iya, asal kamu dari mana? Asal saya Ciruas Pak. Mau Ciruas. Oh, Jaseng apa Sunda? ada yang Sunda, ada yang Jaseng Pak. Nah, Campur. yang kamu Akmal. Bahasa yang Saya dipakai. mah Indonesia Pak. Orang tua aslinya mana? Orang tua bapak aslinya Kebumen. Oh, ngapak-ngapak ya? Ya ngapak, sedikit ngapak. Bu, ibu? Ibu Cikande Pak. Majikan ya. Sudah. Oke, ya sudah. Berikutnya, sekarang saya mau tanya nih sama yang perempuan. Mana nih, Iis? Oh, keluar. Mana Iis? Hilang Iis. Kenapa Pak? Mana Iis ini? Tiba-tiba menghilang dari radar. Mana Iis? Lupa. Sinyal Pak, sinyal. Iya. Oke, perhatikan. Saya akan bertanya ke yang perempuan dulu ya. Yang Akmal diam, dengarkan. Coba saya tanya Iis. Iis, coba pertanyaan saya. Kamu tahu nggak? Tahu apa maksud dari mahar? Pengertian mahar, kamu tahu? Apa? Mahar itu apa? Mahar. Ya, mahar apa? Hah? Mahar itu. Demi Ayo. Kamu mahar ditanya. itu Pak, apa sih namanya? Hmm? Kayak seserahan gitu kan Pak, tapi bukan seserahan Pak. Mas kawin Pak, mas kawin. Ya, mas kawin itu apa? Mahar itu mas kawin. Mas kawin itu apa? Yang diberikan sama si cowoknya buat ceweknya Pak. Cowoknya siapa? Ceweknya siapa? Cowoknya itu ya calon suaminya Pak. Dikasih ke siapa? Apa Pak? Dikasih ke siapa? Apa? Dikasih ke siapa? Ke yang ceweknya Pak, ke pihak wanita. Kenapa kok ngasih-ngasih kok calon suami? Apa tujuannya? Maksudnya apa itu? Memenuhi hak si calon wanitanya Pak. Apa? Memenuhi hak si calon wanitanya. Emang haknya calon si perempuan apa? Untuk menghargai Pak, untuk menghargai calonnya. Sebagai calonnya. Udah, sekarang saya tanya ke Tasya gantian. Tasya. Yo, gimana? Sama pertanyaannya, Tasya. Apa, Pak? Yo, apa? Apa itu mahar? Hah? Mahar? Mas kawin, Pak. Mahar apa, Pak? Hah? Mas kawin bukan, Pak? Tidak tahu gimana sih. Mas kawin itu apa? Ya udahlah, Pak. Mas kawin aja. Iya, apa itu mas kawin? Bukan mbak kawin. Itu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, Pak. Sebagai bukti Oke, bukti kejujuran apa? dia. Kejujuran. Ya, kalau cuma ngetes kejujuran ngapain pakai mahar? Langsung Kejujuran. aja jujur ngomong apa adanya kan begitu. Kejujuran ingin mencintai menikahi, Pak. Ingin apa? Mencintai, menikahi. Yang mana yang benar nih? Mencintai apa menikahi? Suatu syarat nikah, Pak. Oke, ya sudah. Sekarang saya tanya ke Akmal, gantian sekarang. Akmal, apa itu mahar? Ya, suaranya Akmal. Mahar Pak ya. Hmm. Mahar itu adalah pemberian wajib berupa uang
atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan. Apa? Langsungkan apa? Langsungkan apa? Dilangsungkan pernikahan, Pak. Jadi kalau mahar hanya ada di pernikahan, bukan di luar pernikahan. Ada juga, Pak. Oh, ada. Oh, apa itu? Bisa apa? Apa Pak, nggak kedengeran Pak soalnya Pak? Mahar itu hanya ada di pernikahan atau bisa di luar pernikahan? Hanya di pernikahan Pak. Oh, tadi bilangnya ada di luar pernikahan. Yang benar yang mana? Di luar pernikahan juga ada atau tidak ada? Di pernikahan doang Pak, di pernikahan. Oh. Oke, sekarang saya tanya ke Tasha. Tasha. Tasha, mana suaranya Tasha? Mana videonya? Yo Tasha. Apa Pak? Kenapa Oh, Pak? Nggak kedengeran Pak? Ya dengerin saya, makanya yang lain diam, dia enggak ribut, dia dengerin. Iya Pak, yang lainnya nggak mau pada diem Pak. Diam. Coba saya tanya nih, misalnya nanti kamu akan menikah, 5 tahun lagi mau menikah, ya, kamu Ya. minta mahar berapa? Coba Apa Pak? Kamu? videonya dimunculin, wajahnya Minta mahar. dimunculin kamu, video wajahnya liatin. Ini Pak dengerin di kuping Pak, speakernya nggak kedengeran. Ya sudah wajahnya aja kamu, saya dengar omongan kamu. Nah gitu dong, jangan hilang. Nah coba, minta berapa kamu mahar sama calon suami kamu nanti? Maharnya minta berapa? Iya. Maharnya semampunya aja Pak. Semampunya cowoknya Pak. Mampunya, enggak jelas. Enggak jelas itu. Enggak jelas itu. Enggak ada mahar. Maharnya berapa ya Pak? Hah? Belum kepikiran Pak gimana? Belum kepikiran ya, oke. Ya sekarang coba Iis yang jawab. Tadi saya tanya Tasha, sekarang Iis. Sama pertanyaannya, mau minta berapa maharnya kamu? Pak, maharnya apa ya? Memberatkan cowok, tidak merendahkan yang cewek, Pak. Sedang, ya pokoknya semampunya, Pak. Itu udah ada nominalnya. Berapa nominalnya? Kalau diuangkan, dibarangkan, itu berapa itu? Tidak meringankan, tidak memberatkan, tidak meringankan. Ya. Berapa? Berapa ya, Pak? Berapa? Ya, keluar sendiri. Berapa? Sudah saatnya, dengerin Iis dan Tasha, sudah saatnya, atau mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang, kamu punya nominal kira-kira ke depannya mau mendapat mahar berapa, itu sudah sekarang bisa disiapkan dari sekarang. Berapa kira-kira kalau nanti ya, Pak. suami kamu minta? Berapa? Berapa, Pak? Gimana? Mungkin bisa dihitung dari biaya yang sudah kamu keluarkan sejak sekolah, sejak kuliah, ada biaya makan, biaya kos-kosan, biaya kuliah, biaya tetek bengek yang lain. Ya kan? Itu bisa dipaskan ke mahal, kan mungkin saja itu. Coba berapa kalau misalnya diuangkan? Banyak, Pak. Banyak ya, nggak bisa disebutkan ya, susah untuk menyebutinnya ya. Mana Tasha? Kok hilang Tasha? Tasha, hilang Tashanya. Mana Tasha itu? Yo, Tasha. Iya Pak. Saya tanya ke Tasha, misalnya nih calon suaminya kamu menyebutkan nominal 10 juta uang mahar. Cukup atau kurang tuh? Nah? Cukup apa kurang? Mana suaranya Tasha? Kurang lah Pak, dikit amat 10 juta. Kurang. Berapa maunya? 10 juta Pak. Iya, kurang berapa berarti maunya? 10 juta. 10 juta Pak. Iya. Oh cukup aja lah udah 10 juta. Cukup ya? Oke.
Dengerin tuh Akmal, 10 juta. Cukup. Oke, Iis. Misalnya calon suami kamu bilang 10 juta, cukup atau kurang? Cukup, Pak. Cukup, Cukup. Pak. Oke, sekarang saya ke Akmal. Akmal, calon istri kamu bilangnya Ya, Pak. 10 juta. Cukup atau keberatan atau kurang itu? Cukup Pak, cukup. Cukup. Cukup Pak, 10 juta. Bisa kamu Cukup. sediakan uang 10 juta untuk Insya Allah bisa Pak. bisa. Bisa kan? insya Allah. Bisa ya. Oke, sekarang saya tanya ke Akmal. Dengerin Akmal. Apa mahar yang menurut kamu mahar itu seberapa penting bagi calon suami dan juga calon istri? Coba. Seberapa penting Pak ya? Ya. Penting banget Pak. Kenapa? Hah? Kenapa? Kok penting? Karena mahar itu untuk menghormati wanita Pak. Menghormati wanita. Sehingga ia dapat mempersiapkan dirinya sebagai calon istri. Oke. Terus ada nggak perasaan, uang 10 juta ini agak berat? Ada nggak perasaan seperti itu? Ada Pak, cuman nggak terlalu gitu Pak. Nggak terlalu gimana? Nggak terlalu berat Pak. Cukup lah kalau menurut saya Pak. Cukup ya. Oke. Tapi kalau kamu tinggalnya di Sulawesi, diremehkan kamu sama orang Sulawesi. Iya Pak. Sudah kurang, harus 100 juta minimal itu. Kamu harus siapkan mahar 100 juta. Kata orang Sulawesi loh. Ya. Ya oke lah, baik. Saya cukup. Terima kasih semuanya. Akmal, Iis, dan Iya Pak. Oke. Saya kembali lagi ke modul saya. Kita lihat. Pengertiannya mahar. Kita langsung saja ya, biar cepat ya. Mahar itu adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Jadi ada tujuannya. Diberikannya sesuatu kepada istri itu ada tujuannya. Apa? Supaya istri merasakan cinta kasih, ketulusan suami, ketulusan calon suaminya. Oh, bahwa ternyata calon suamiku orangnya baik dan mau berkorban demi calon istri. Jadi ada cinta kasih. Maka dari itu kalau ada pernikahan yang dijodohkan dan sebenarnya calon suami ataupun calon istrinya tidak mau, maka pada saat dia memberikan mahar itu dengan hati terpaksa, hati sakit, dan tidak suka sebenarnya. Nah itu sebenarnya sah akad nikahnya ya, sah. Kenapa? Syarat dan rukun terpenuhi. Tetapi esensi mahar sesungguhnya telah hilang di situ. Ya. Karena tidak ada rasa cinta. Padahal yang namanya mahar itu adalah pemberian dengan atas dasar kecintaan seorang suami kepada istri. Bahkan oleh Imam Syafi'i dijelaskan lagi bahwa mahar itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dengan tujuan untuk bisa menguasai seluruh anggota badannya. Jadi biar bisa dijima, biar bisa diajak berhubungan seksual. Adanya kebolehan untuk berhubungan seksual itu ya karena suami sudah membayar mahar. Seperti itu. Nah, istilah mahar di dalam fikih juga banyak penggunaannya. Misalnya ada istilah sedekah atau sidak, atau ada istilah nihlah, atau juga ada faridoh. Semuanya maknanya sama ini. Apa? Pemberian atau mahar. Nah, bagaimana hukumnya mahar itu sendiri? Kita lihat. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik menganggapnya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikan mahar itu wajib. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah memasukkan mahar sebagai syarat sah pernikahan. Dan Imam Syafi'i, Imam Maliki atau Malikiyah
menganggapnya sebagai rukun nikah. Maka otomatis penempatan rukun nikah, penempatan mahar sebagai syarat dan rukun nikah itu otomatis dianggap sebagai hukum nikah, hukum mahar itu menjadi wajib. Jadi tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Artinya seorang yang memberikan mahar itu wajib, atau seorang yang menikah itu wajib memberikan mahar. Sebab kalau tidak ada penyebutan mahar atau tidak ada pemberian mahar, baik disebutkan atau tidak, itu menjadi sebab nikahnya tidak sah. Nah, itu hukum mahar. Selanjutnya kita lihat ke syarat mahar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah benda atau sebuah barang itu bisa menjadi mahar. Pertama, syaratnya adalah harus berharga. Berharga ini menurut siapa? Bukan orang tua. Ingat, bukan suami, tapi istri yang bisa menentukan apakah barang ini berharga atau tidak. Makanya pernah kita lihat ya, yang viral-viral beberapa waktu yang lalu itu, ada seorang perempuan menikah dengan mahar apa? Sandal jepit. Itu kan kelihatan sepele. Bagi orang-orang itu kan, oh kok bukannya emas, kok bukannya perhiasan, kok bukannya uang, kok sandal jepit. Nah ya terserah calon istri dong. Kalau istri menganggap dia butuh sandal jepit, dia butuh benda itu, ya sudah, jadikanlah mahar. Tetap itu menjadi barang berharga, walaupun tidak ada nilainya di mata orang lain. Jadi artinya tidak sah mahar dengan benda yang tidak berharga. Walaupun tidak ada ketentuan mengenai banyak atau sedikitnya mahar. Yang kedua, syarat mahar itu harus suci dan bisa diambil manfaatnya. Otomatis benda seperti khamar atau minuman keras, arak, whisky itu tidak bisa menjadi mahar. Karena apa? Benda haram. Atau babi, atau darah, atau anjing itu tidak bisa menjadi mahar karena benda najis. Yang ketiga adalah bendanya bukan barang ghasab. Ghasab itu apa? Mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya, tapi tidak dimiliki, tetapi akan dikembalikan kelak. Itu ghasab. Minjam, nggak bilang-bilang nanti dibalikin. Itu sering terjadi kalau di pesantren ya. Minjam apa? Minjam sandal, minjam odol, minjam peralatan sholat dan lain sebagainya. Itu ghasab namanya. Ghasab saja nggak boleh, apalagi barang curian. Nah ini semakin tidak boleh. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang terakhir, syarat yang keempat adalah barangnya bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Maksudnya seperti apa? Contohnya di dalam akad disebutkan dengan mas kawin 1 unit rumah. Udah, rumah doang. Jelas enggak itu? Enggak jelas karena tidak disebutkan rumahnya tipe berapa, luas tanahnya berapa. Kemudian terletak di mana, alamatnya tidak ada. Maka kalau misalnya mahar rumah itu dijadikan mahar, maka disebutkan sekaligus di akad nikah. Bagaimana? Dengan mas kawin 1 unit rumah tipe 36, luas bangunan 110 meter persegi dan luas tanah seluas 150 meter persegi, beralamat di Jalan Cokro Aminoto nomor 10, Kota Pamulang, Tangerang Selatan, dibayar tunai. Itu baru jelas, jadi sah menjadi barang mahar. Atau misalnya mobil, motor, dengan mahar 1 unit motor, 1 unit mobil, nggak sah karena tidak dijelaskan mobilnya yang bagaimana, motornya yang bagaimana. Misalnya dengan mas kawin 1 unit motor merek Honda tipe Vario 125 125 cc dibayar tunai. Nah, itu jelas itu, ada urutan-urutan detailnya. Atau mobil juga sama, tipenya disebutkan, mereknya disebutkan. Itu syarat yang keempat, barangnya jelas.
dan bukan barang yang tidak jelas. Nah, itu syarat mahar. Kemudian kita pindah ke kadar mahar. Nah, ulama sepakat, ulama fikih semua mazhab sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas maksimalnya, tidak ada batas tertingginya. Tetapi untuk batas terendahnya atau batas minimalnya ulama berbeda pendapat. Pendapatnya bagaimana? Kita lihat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas terendahnya. Jadi tidak ada batas tinggi, batas bawah tidak ada. Menurut Imam Syafi'i dan kawan-kawan. Tetapi menurut mazhab Imam Malik dan para pengikutnya menyatakan bahwa mahar ada batas terendah. Berapa? Sedikitnya 1/4 dinar emas murni atau perak seberat 3 dirham atau yang bisa dibanding seberat dengan benda yang tadi itu. Misalnya uang berapa, itu setara dengan 1/4 dinar atau 3 dirham. Sedangkan menurut Imam Hanafi menyatakan bahwa mahar itu paling sedikit 10 dirham. Agak tinggi sedikit ini. Riwayat lain mengatakan 5 dirham. Bahkan ada yang mengatakan 40 dirham. Cukup besar itu. Nah, itulah batas tertinggi dan batas terendahnya atau batas maksimal dan batas minimal. Batas maksimal tidak ada ketentuannya, sepakat ulama. Sedangkan batas terendahnya Imam Syafi'i dan kawan-kawan mengatakan tidak ada batasnya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi mengatakan ada batasnya. Ada yang mengatakan berapa tadi? 1/4 dinar emas atau 3 dirham. Sedangkan Imam Hanafi dan kawan-kawan ada 10 dirham atau 5 dirham atau 40 dirham. Nah, itu tadi kadar mahar. Sekarang kita lanjut ke macam-macam mahar. Mahar itu ada 2 macam. Pertama, mahar musamma. Ini dia. Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jadi sudah ada penyebutannya di situ. Berapa? Maharnya berapa? Dengan cincin emas berat 2,5 gram dan uang tunai sebesar Rp200.000. Nah, itu ada penyebutannya. Itu mahar musamma. Dan yang kedua adalah mahar misil atau mahrul misli. Yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Ya. Bagaimana kalau misalnya tidak disebutkan? Bukan berarti jika tidak disebutkan mahar di dalam akad nikah berarti tidak ada kewajiban membayar mahar. Tidak. Tetap ada kewajiban membayar mahar. Maka yang digunakan adalah menggunakan mahar misil. Bagaimana cara membayar mahar misil? Cara menggunakan mahar misil adalah dengan mengukur mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Misalnya ibunya dulu pernah maharnya berapa, atau kakaknya, tetehnya berapa maharnya, atau bibinya, atau saudara-saudara yang lain. Diukur dari situ. Atau jika tidak, dengan mengukur status sosialnya, mengukur kecantikannya, mengukur latar belakang pendidikannya, dan lain-lain. Kalau dia misalnya anaknya pejabat, atau misalnya anak kepala desa, pasti beda dengan kalau orang biasa. Ya, diukur dari situ saja. Nah, itulah mahar misil. Ya, mahar yang tidak disebutkan besarannya atau kadarnya pada saat akad nikah. Dan yang lain-lainnya silakan kalian baca sendiri ya. Yang ada di modul ini bisa dilihat sini sampai ke bawah. Ini bisa dibaca. Tinggal baca ini. Termasuk juga pandangan KAI mengenai mahar. Ini ada di pasal 35, 36, 37, dan 38.
ketentuan mengenai mahar. Baik, saya masih beri kesempatan, ini masih ada waktu untuk bertanya. Saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai mahar. Silakan, ada nggak yang mau bertanya? Kalau misalnya nanti tidak ada, ya saya lanjutkan dengan tugas. Adakah yang mau bertanya? Assalamualaikum, Pak. Ya, siapa namanya? Namanya Faidullah Al-Kamal, Pak. Faidullah Al-Kamal. Silakan Faidullah. Ada yang Pak, ini tanyakan tentang mahar. Kalau misalkan nih, Pak, maharnya ini tanah gitu, Pak. Tanah. Kira-kira gimana tuh? Apakah kita bawa comot tanahnya dibawa ke hadapan ijab kabul apa gimana itu, Pak? Ya. Udah sekian, Pak. Satu, penyebutannya bagaimana? Ya harus detail ya. Tadi kan ada keterangan mengenai syarat mahar. Kalau tidak jelas tanahnya, ya tidak boleh menjadi syarat menjadi mahar. Artinya harus dijelaskan dulu. Dengan mas kawin sebidang tanah dengan luas atau sebidang tanah yang terletak di desa mana dengan luas tanah sekian meter persegi berbentuk kebun atau tanah kosong gitu ya, disebutkan dibayar tunai. Itu satu, harus jelas. Jadi jangan tidak jelas. Kedua, bagaimana, dibawa enggak? Boleh dibawa. Yang penting misalnya dibawa sertifikatnya, ya ditunjukkan, ada serah terima nanti. Tapi kalau sertifikat sedang diproses, Pak, misalnya sedang dibuatkan, tapi ternyata pada saat akad nikah belum turun sertifikatnya, gimana, Pak? Ya tidak apa-apa, yang penting serah terima aja, pakai surat apa gitu ya, serah terima, ini sertifikat tanahnya, mewakilkan, sertifikatnya ada di sini. Ya tidak apa-apa, dipakai perwakilan dulu. Tapi intinya kalau bisa segera diserahkan. Jika tidak ada kendala, misalnya seperti tadi itu, suratnya belum keluar dari BPN misalnya. Gitu ya. Jelas ya, Faidullah? Jelas, Pak. Berarti harus menggunakan sertifikat itu, Pak ya. Kenapa? Iya, harus menggunakan sertifikat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, berikutnya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Ahmad Ihsanuddin, Pak. Ihsanuddin. Oh ya, silakan Ihsan. Mana mukanya ini? Kalau nggak kelihatan mukanya. Ada ini, Pak. Yuk, Ya, silakan. Pak. Ini mau bertanya tentang mahar, kan, Pak. Maharnya kan bisa berupa barang. Nah, gimana gitu, Pak? Kalau barangnya tuh punya gadaian orang gitu. Maharnya tuh dari hasil gadai gitu. Gimana, Pak? Maksudnya orang lain? Jadi kan orang lain tuh ngegadain barang, contohnya motor ke saya contohnya. Nah, contohnya nih, ketika nikah maharnya tuh motor tersebut gitu Pak. Apakah boleh gitu, Pak? Motor itu sedang dalam proses digadaikan ke dia. Iya, dalam proses pegadaian gitu. Dalam waktu berapa lama? Misalnya waktunya setahun. Iya, misalnya. Ya, tapi awal tahun. belum dia tebus barang yang digadain ke sayanya gitu, Pak, contohnya. Oke. Nah, gimana tuh, Pak? Kalau barang gadai itu kan tidak dimiliki sepenuhnya ya. Yang dimaksud barang mahal itu harus dimiliki sepenuhnya. Artinya apa? Sudah sempurna, milkut tam. Jadi itu barang milik kita. Yang kita mau berikan sebagai mahar itu milik kita awalnya. Misalnya uang. Uang kan punya kita, bukan punya orang lain. Maka sebaiknya jangan gunakan barang gadai sebagai mahar. Karena mungkin saja nanti ketika misalnya diserahkan mahar itu kepada istri. Terus ternyata orangnya mau nebus. Nah, gimana caranya untuk mengkomunikasikan dengan istri? Masa mau ditarik lagi? Menjadi utang dong. Anda masih berutang dengan istri. Karena apa?
motor yang dimaharkan itu ternyata sudah ditarik oleh pemiliknya, sudah dilunasi oleh pemiliknya. Jadi Anda berarti punya utang. Maka sebaiknya jangan gunakan mahar dan jangan gunakan barang gadai sebagai mahar karena itu bukan milik kamu, bukan milik kita. Usahakan barang itu full 100% milik kita. Apa barang kita? Yaitu yang kita miliki. Maka sebaiknya jangan pakai barang-barang yang bukan 100% milik kita. Misalnya barang pinjaman, barang gadai, itu terutama gadai. Kalau pinjaman kan masih bisa disiasati. Dan kalau bisa, usahakan kalau memang gadai dipaksa untuk menjadi barang mahal, usahakan ya sudah jangan pakai yang muluk-muluk dong. Udah aja, tidak harus motor, cukup dengan uang 100.000. Pindahkan ke hak milik kita. Kan 100.000 pasti punya kita. Ya udah itu aja jadikan mahar 100.000 rupiah. Jangan motor yang orang gadein ke kita yang kita jadikan mahar. Jangan itu. Sebaiknya yang sederhana. Jangan memberatkan dan jangan merendahkan perempuan. Kan cukup seperti itu. Ya. Jelas ya Ihsan ya persoalannya? Jelas, Pak. Oke. Jadi gitu konteksnya. Konteksnya jangan mengambil mahar dari barang yang bukan milik kita 100% atau milik nakis. Ya. Oke, baik. Masih ada? Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, satu lagi lah, siapa namanya? Amratul Fitria. Oke, silakan Fitria. Yuk. Izin bertanya, Pak. Nama saya Amratul Fitria, mau menanyakan tentang masalah mahar. Misalkan contoh mahar dari seorang suaminya itu adalah mahar surat Ar-Rahman misalkan. Ya. Tapi ketika pas ijab kabul pas itu ngapal surat Ar-Rahmannya itu kayak apal nggak apal gitu tuh Pak, kayak ada yang lupa. Itu nikahnya sah apa enggak Pak? Nikahnya sah apa enggak? Ya berarti belum selesai. Harus dilunasi dulu dengan membaca dengan baik dan benar gitu loh. Jadi tidak boleh berjima dulu karena belum lunas. Belum selesai pembacaannya. Jadi disyaratkan kalau menggunakan kemampuan membaca Ar-Rahman, misalnya surat Ar-Rahman dengan benar, maka maharnya seperti itu, maka dibaca dulu, selesaikan dulu surat Ar-Rahmannya. Kalau ternyata ada yang salah ya diulangi lagi. Jangan dulu melakukan hubungan seksual sesama suami istri, tidak boleh. Harus selesaikan dulu, tuntaskan dulu bacaannya. Itu aja. Jadi tidak apa-apa itu menjadi syarat, menjadi barang mahar pembacaan surat Al-Quran, tapi ketentuannya ya selesaikan dulu bacaannya. Lunasi dulu pembacaannya. Gitu ya. Amratul Fitria, jelas ya? Iya, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup ya pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas. Oke, baik. Perhatikan. Tugasnya silakan dilihat di Google Classroom. Google Classroom ya. Saya tampilkan. Pak. Kenapa? Kenapa? Ada yang mau apa tadi? Mau nanya Pak. Udah nanti aja, nggak usah nanya dulu kan ini saya waktunya terbatas ini. Udah lain kali aja, sudah. Pak, terima kasih. Kamu nanya dari tadi diem baik. Udah perhatikan dulu ini tugasnya nih. Nih lihat ya, sudah saya tampilkan di Google Classroom. Nah, sudah ya, silakan dilihat di Google Classroom. Sudah ada tugas 4. Tugasnya adalah mini riset. Perhatikan, mini riset. Ini ya. Perhatikan, nih, mini riset. Bagaimana pertanyaannya? Nih, perhatikan. Lakukan mini riset dalam bentuk observasi di tempat tinggal kalian masing-masing. Ya, tempat tinggal kalian. Di mana? Ya di rumah.
Tapi Pak, kalau misalnya saya sekarang tinggal di Serang, rumah saya di Lampung, jauh Pak, gimana Pak? Oke, solusinya pertama, telepon. Bisa nggak komunikasi lewat telepon? Maka coba dulu. Karena di sini respondennya, ya perhatikan ya, respondennya satu, orang tua, Bapak Ibu. Kedua, tokoh agama, kiai, abuya, ustadz, dan lain-lain. Yang ketiga, pelaku pernikahan. Ada wali, ada pengantinnya. Coba, bisa nggak ditelepon, dikomunikasikan orang tua kalian bantu. Tolong Pak, hubungkan dengan tokoh agamanya. Hubungkan dengan orang yang mengadakan pesta. Orang yang sudah pernah mengadakan pesta. Tanyakan. Kalau bisa, berarti lancar itu ya. Nah, gitu ya. Tapi Pak, di rumah saya nggak bisa ditelepon Pak. Soalnya di atas gunung. Jauh dari akses telepon. HP juga, aduh susah banget Pak. Ya gimana kalau kayak gitu? Oke, sudah ada apa-apa. Saya kasih rukhsah bagi yang kondisi seperti itu. Gimana caranya? Cari wilayah lain yang bisa diakses. Misalnya wilayah dekat pesantren. Mungkin kalian mondok ya. Cari wilayah dekat pondok itu ada nggak masyarakat yang seperti bisa diwawancarai. Atau di kos-kosan, cari ada nggak yang bisa diwawancarai. Dan punya pengalaman menikahkan orang, menikahkan anaknya. Atau mungkin kalian pernah ke desa binaan atau punya desa binaan di daerah mana gitu. Itu bisa dijadikan sampel penelitiannya. Gitu ya. Itu solusi bagi yang susah dengan kendala rumah. Nah, nanti pertanyaannya yang diajukan bagaimana? Satu, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena mahar di Indonesia atau di lokal situ? Misalnya di daerah mana? Kalian rumahnya di situ. Nah, tanyakan di situ fenomena mahar di daerah itu gimana. Yang kedua, bagaimana pandangan Bapak Ibu mengenai perbedaan antara mahar dan seserahan? Nah, ini dia tadi ya. Kayak tadi tuh si siapa? Iis tuh. Tadi sempat menyinggung seserahan, mahar. Nah, itu gimana? Ada nggak bedanya antara mahar dan seserahan? Kalau ada perbedaan, jelaskan. Tanyakan. Bisa kalian tanyakan ke orang tua, bisa kalian tanyakan ke orang yang mengadakan pesta, misalnya bapaknya atau anaknya, atau kalau tidak bisa, tanyakan ke ustadznya, ke tokoh agamanya. Ada nggak perbedaan antara mahar dan seserahan? Nah, itulah tugas yang harus kalian lakukan. Perhatikan ketentuan-ketentuannya. Pertama, ini tugas individual, bukan tugas kelompok. Dan nanti hasil dari mini riset ini dibuatkan tulisan dengan panjang tulisan minimal 1.500 kata atau Word. Nanti kalau kalian mengetiknya di MS Word nanti akan muncul biasanya di bawah kiri bawah itu ada tulisan Word berapa jumlahnya. Jadi ada ketentuan minimal kalian buat tulisan itu 1.500 word atau kata. Kemudian saat mengumpulkan tugas pilih file dengan menekan tombol add atau tambah atau lampirkan. Saya tidak tahu ya versi mahasiswanya gimana, saya tidak tahu. Jadi artinya dilampirkan tugas yang tadi sudah diketik. Kemudian batas akhir pengumpulannya adalah hari Rabu tanggal 19 Oktober. Jam 8 pagi. Kok 19 Kak, bukan 12? 12 itu masih tugas 3. Tugas 3 ya. Nanti 2 minggu lagi baru dikumpulkan. Nah, itulah ketentuan mengenai tugas 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugas 4? Khusus tugas 4? Pak, izin bertanya. Apa namanya? Di sini kan target respondennya orang tua, tokoh agama, atau pelaku pernikahan kan. Ya. Di sini kita kalau misalkan mau orang tua aja nggak apa-apa, atau harus tiga-tiganya? Kalau bisa, karena kan menyangkut data itu tadi, perbedaan antara mahar dan seserahan. Atau fenomena mahar di kampung ini. Ya kalau bisa, tanyakan juga. Tanya ke tetangganya Dini, mungkin ada yang punya pengalaman menikahkan dan tahu perbedaannya itu atau fenomena mahar di daerah situ bagaimana. Kalau bisa tanyakan.
Kalau misalnya orang tua dini sudah pernah menikahkan ya sudah, tidak usah. Paham ya? Iya, Pak. Misalnya, Iya, Pak, paham. misalnya dini sudah pernah menikah, nah itu sudah bisa jadi narasumber itu. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan tugas? Tidak ada ya? Nanti silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ingat batas akhir pengumpulannya tanggal 19 Oktober, hari Rabu jam 8 pagi. Baik, saya kira cukup materi kita, perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.